Baik, para pemirsa HTV yang bukan Allah, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita berkaitan dengan menempuh jalan takwa. Tafadhal Ustaz. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang banyak orang tertipu dengan jalan palsu. Ya, betul. Jalan takwa ini jalan yang lurus. Hadza sirati. Mustaqiman. Ihdinas siratal mustaqim. Hadhihi. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lempang. Ini jalan orang bertakwa. Qul hadhihi sabili. Katakan, ini adalah jalanku. Jadi ciri-ciri jalan takwa itulah jalan yang lurus, lempang. Tidak ada hambatan sebenarnya. Hambatan yang ada di sana bukan hambatan, tantangan, contoh kemiskinan, kemelaratan, kesempitan hidup. Tapi jalan palsu adalah jalan yang telah dibumbui oleh setan. Orang menyangka itu nyaman, sehingga dia berbelok-belok, nggak sampai-sampai. Ya. Nggak sampai-sampai. Mengapa nggak sampai? Dia belajar Islam sudah lama, tapi salatnya nggak beres-beres. Mengapa? Karena dia tidak berjalan di jalan takwa. Dia berjalan di jalan bengkok. Dia sudah puasa lama sekali, tapi puasa tidak memberi pengaruh apa-apa. Salat sudah lama sekali, tapi salat dia tidak memberi pengaruh apa-apa. Bahkan satu kali dia tertinggal salat, dia nggak menyesal. Tapi ketika satu kali dia tidak dapat jatah materi dunia, dia marah. Ya. Akhirnya dia sibuk mencari berjalan di jalan yang bengkok tadi, nggak sampai-sampai. Ya. Sepatutnya kita ini salat kita sudah semakin baik, puasa kita sudah semakin baik. Semestinya ketika kita mendengar bacaan Quran, hati kita jauh lebih tenang. Ya, betul. Padahal dalam surat pertama, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Ketika Allah menyatakan tidak ada keraguan, dia langsung, inilah kitab yang aku cari. Ya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Ini adalah petunjukku. Tapi tidak. Bahkan dia sempat mengatakan, tolong kecilin sikit. Bahkan kalau mic speakernya keras, tolong speakernya dikecilin sedikit. Ini mengganggu orang tidur. Memang mengganggu orang tidur itu dilarang. Tapi sikap kita tadi, karena kita mungkin seperti itu sudah menganggap tidak lagi bermanfaat, atau manfaatnya hanya pribadi-pribadi, kan? Sehingga kita berputar terus seperti itu. Syaitan itu bijak dan pandai. Wa zayyana syaitanu a'malahum. Syaitan itu mampu menghiasi jalan amal orang-orang mukmin yang salah, amal yang salah menjadi indah. Dia merasa indah, merasa benar.
Itulah kerjanya setan. Tapi orang-orang yang bertakwa, dia ini senantiasa berjalan di jalan yang benar. Tiap hari dia berdoa, memohon kepada Allah agar imannya diterima, agar ibadahnya diterima. Dia risau, risau tentang hal ini. Apakah ibadahku diterima? Bagaimana posisiku di surga? Allah menciptakan surga luasnya seluas langit dan bumi. Surga seluas langit dan bumi. Namun sangat rugi seorang muslim itu ketika luas surga seluas langit dan bumi, dia tidak ada tempat di sana. Coba kita bayangkan. Ubi dia tempat tapi dia hana tempat yang kecil. Ya, Ustaz, sedikit mungkin perlu disampaikan juga. Ini kan biasanya orang-orang bertakwa itu selalu bisa mengendalikan nafsunya. Ya. Dalam sebuah ungkapan syair juga sering disampaikan bahwa an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbi radha. Jadi nafsu itu bagaikan anak kecil. Jika engkau membiarkannya, tidak menyapihnya, membiarkan saja tidak disapi, maka dia akan terus minta disapi, minta menyusu, meskipun sudah jadi syabab. Dia tidak lagi dalam posisi tifl, anak, tapi dia terus minta menyusu. Nah, kita melihat memang kenyataannya orang-orang yang tidak terbiasa dalam ketakwaan, maka keinginannya untuk mencari aman itu, mencari kenyamanan itu sangat-sangat besar sekali. Tapi orang yang sudah menempuh jalan takwa, ya kan, nafsunya juga sudah bisa dikendalikan. Maka akan menjadi harapannya adalah mudah-mudahan jadi nafsu yang disebut di dalam surah Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Allah sudah mengaku bahwa si hamba itu menjadi hambanya Allah. Hambaku bala Allah. Nah, mungkin apa saja langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk bisa mencapai tingkat ketakwaan seperti itu? Semua manusia memiliki nafsu. Oke. Tidak ada manusia yang tidak ada nafsu. Ya. Syaitan itu budak nafsu. Artinya, supaya manusia itu dapat mengendalikan syaitan, dia harus mengendalikan nafsunya. Karena tugas syaitan, dia cuma menghiasi aja. Ia memerintahkan nafsunya. La amarah, benar-benar perintahkan ya. Nafsu yang perintahkan. Syaitan itu hanya memuluskan jalan aja. Tugas syaitan, ketika orang berjalan dia hanya membengkokkan jalannya. Syaitan itu tidak mampu menghalangi jalan. Dia tidak mampu, cuma dia membengkokkan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu dia syaitan itu sangat lemah. Ada sedikit mungkin penjelasan dari hadis Rasulullah berkaitan dengan sosok Sayyidina Umar bin Khattab. Itu disebutkan bahwa beliau kalau berjalan di satu tempat, maka syaitan akan minggir dari tempat itu. Jadi tidak mampu berpapasan langsung dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin kebanyakan kita termasuk saya, itu kalau berjalan di satu tempat malah syaitan itu naik di atas kita. Bukan malah minggir tapi naik. Ini mungkin dulu kan gimana nih? Dulu pada masa Rasulullah, syaitan jin itu dapat dilihat. Jadi sehingga Rasulullah berdoa supaya syaitan dan jin tidak dapat dilihat. Jadi sekarang ini syaitan dan jin itu dalam diri kita. Mengapa? Nafsu itu dalam diri kita. Ketika nafsu berkolaborasi dengan syaitan, nafsu kan dalam diri, dalam jiwa. Setan di luar diri. Di luar. Ketika nafsu bekerja sama dengan syaitan, diajaklah, sinilah dong main-main. Maka bertempatlah tubuh ini menjadi tubuh syaitan. Masya Allah. Maka sekarang ini syaitan bukan menghindar. Dia sudah ada memang di rumah. Kadang-kadang kita melihat ada rumah orang mukmin dia pasang. Dia pasang ayat kursi di pintu.
Katanya, kenapa Bu memasang ayat ini? Untuk menghalau syaitan. Dia lupa bahwa syaitan sudah ada dalam tubuhnya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ya, ya. Siapa yang masukkan syaitan dalam tubuhnya? Nafsunya tadi. Masya Allah. Ya, ya. Maka kekanglah nafsu, kendalikan nafsu. Nafsu ini tidak dapat dikendalikan kecuali dengan iman. Masya Allah. Tidak dapat. Nafsu ini tidak dapat dibunuh. Akal dapat ditundukkan, nafsu tidak dapat ditundukkan kecuali dengan iman. Iman. Masya Allah. Masya Allah. Nah, maka ketika kita berbicara orang-orang yang bertakwa, Ya. sesungguhnya kita berbicara dengan sebuah seorang yang memiliki sifat yang diharapkan oleh Allah. Baik, baik Ustaz. Kita akan sampaikan dalam kesempatan-kesempatan yang lain insya-Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz Junaidi Ibrahim LC dan juga kepada para pemirsa ACTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.